Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri diam-diam mantan sudah dikhianati oleh orang ketiga, ya. Nah, jadi ketika mantan dikhianati oleh orang ketiga, tentu dia berusaha ya agar jangan sampai orang tahu. Karena kan malu ya. Kemarin kok kelihatannya sudah sombong, pamer orang ketiga di media sosialnya setiap hari berkali-kali. Tapi kok sekarang ternyata berpisah, dan lebih tidak enaknya lagi berpisahnya dengan cara dikhianati. Ya, maka ketika itu sudah terjadi, wajar jika kemudian mantan berusaha untuk tetap merahasiakannya, menyembunyikannya, apalagi dari kita. Ya, dia tidak mau kalau sampai kita mentertawakan dia, ya, tentang apa yang terjadi dalam hidupnya. Nah, maka ketika kita cermati, kita melihatnya dengan seksama, perubahan-perubahan pada diri mantan, tidak perlu mantan ceritakan, kita sudah tahu kok jika orang ketiga sudah mengkhianati mantan. Jadi yang pertama, ciri-cirinya ya, perubahannya mantan sekarang jadi sangat pendiam. Kalau kita tidak bisa ketemu mantan secara langsung, ya karena setelah perpisahan itu ya memang tidak ada apapun yang bisa mempertemukan kita. Rumah jauh dengan rumahnya mantan, tempat kerja juga berbeda, dan seterusnya. Nah, maka kan tidak ada yang mempertemukan kita kecuali kalau kebetulan ketemu ya. Nah, artinya kita cuman bisa ketemu mantan di media sosialnya. Itu pun dengan cara mengintip media sosialnya. Nah, maka sekarang terlihat mantan begitu pendiam lah di media sosialnya. Kalau biasanya rajin banget kan memamerkan kebersamaan, kemesraannya dengan orang ketiga, sekarang mantan jarang menggunakan media sosialnya. Ya, itu namanya mantan juga pendiam kan di media sosialnya. Biasanya rame banget ya, begitu hiruk pikuk lah media sosialnya, memamerkan betapa mempesonanya orang ketiga tadi, yang kemudian menarik perhatian teman-teman di media sosialnya, ya. Kemudian semuanya memuji, semuanya berdecak kagum, walaupun ada juga ya, kalau yang namanya komen kan macam-macam, ada juga yang mengatakan sombong dan seterusnya. Tapi kalau kemarin mantan begitu rame di media sosialnya, maka sekarang mantan terlihat begitu pendiam. Begitu juga kalau kita bisa ketemu mantan di dunia nyata ya, satu tempat kerja atau bertetangga dan seterusnya, ya kelihatan perubahannya. Dari biasanya begitu gembira, sekarang terlihat begitu murung dan pendiam. Kemudian yang kedua, kita juga melihat ya, jadi kalau sudah terlihat perubahan mantan jadi pendiam, nah kita coba tuh lihat di media sosialnya. Mantan berusaha untuk menghapus jejak-jejaknya bersama orang ketiga, ya, menghapus jejak-jejak digital yang ada di media sosialnya bersama orang ketiga. Jadi postingan-postingan kemesraannya bersama orang ketiga itu dia hapus ya.
Kenapa harus dia hapus? Yang pertama karena dia trauma, ya. Kan orang dikhianati biasanya trauma, tidak mau lihat lagi itu orang yang mengkhianatinya. Kemudian yang kedua, dia juga berusaha agar tidak terhubung lagi dengan orang ketiga tadi, ya. Karena kalau masih ada foto-foto kebersamaan dengan orang ketiga dan seterusnya, tentu itu akan membuat dia menjadi selalu terhubung. Orang akan bertanya tentang pasangan kebanggaannya itu dan seterusnya. Nah, terus bagaimana kalau tiba-tiba ada perubahan, kok postingan-postingan terdahulu dihapus, apa tidak membuat orang jadi bertanya-tanya? Biasanya tidak, ya, karena jaranglah orang yang menyediakan waktu dan kuotanya secara khusus, ya, untuk mengintip postingan-postingan temannya yang lalu-lalu. Ya, kalaupun ada postingan-postingan yang dihapuskan, biasanya kita juga tidak hafal tuh, ya, dengan postingan teman kita. Kalau kita mungkin sedang iseng melihat akun media sosial teman kita, kita melihat apa saja yang dia posting, kan kita tidak hafal dia posting apa saja. Nah, sehingga walaupun dia menghapus postingan-postingan itu, ya, itu tidak akan mengundang pertanyaan dari teman-teman dan sahabat-sahabatnya atau dari teman-temannya di media sosialnya tadi. Kalaupun mereka bertanya, kan dia bisa jawab bahwa dia sedang ingin merapikan media sosialnya, ya, biar terlihat lebih ramping, lebih bersih, dan seterusnya. Terus kalau ada yang tanya, bagaimana? Nggak marah tuh pasanganmu kalau foto-fotonya dihapus? Ah, enggak, ya. Kan kita masih menyimpan foto-foto tadi. Atau dia bisa juga menjawab, justru yang minta menghapus itu dia, karena katanya kalau terlalu sering posting, itu akan membuat orang menjadi iri dan itu sesuatu yang tidak baik. Jadi alasan-alasan itu kan bisa dia cari. Tetapi bahwa kita melihat usaha keras mantan untuk menghapus jejak-jejaknya bersama orang ketiga. Kemudian yang ketiga, yang namanya orang yang dikhianati itu mestinya akan terlihat sangat stres. Ya. Nah, maka mantan akan berusaha untuk menutupi, jangan sampai dia terlihat stres dan seterusnya. Pertanyaannya kemudian, meskipun mantan berusaha untuk tidak terlihat stres, tetapi stres itu adalah sesuatu yang akan terlihat secara alami. Orang sedang stres, sekuat apapun dia berusaha menutupinya, tetap akan kelihatan. Kalau kita ketemu langsung nih, ada teman kita yang sedang stres, maka perubahannya akan sangat terasa. Dia akan menjadi sangat emosional, mudah tersinggung. Ya, tadi jadi pemurung, dan yang lebih penting jadi tidak fokus. Kalau diajak ngobrol, tidak nyambung. Mantan ketika di media sosial juga akan begitu. Dia berusaha kan agar tidak terlihat stres, meskipun dia jadi pendiam di media sosial, tetapi dia tetap berusaha mengisi akun media sosialnya dengan postingan-postingannya. Kita tahu biasanya postingan-postingan mantan di luar orang ketiga itu adalah postingan-postingan yang sangat cerdas dan menarik. Ya, bahkan mungkin sebelum dia posting sesuatu, dia pakai riset dulu. Jadi bukan asal-asalan posting. Nah, sekarang kita lihat mantan memposting sesuatu itu kesannya asal-asalan. Tidak diperhatikan dan sering kelihatan tidak nyambungnya. Ya, dia sedang membahas tentang tema masakan, kuliner, ya, tetapi pembahasannya justru melenceng ke olahraga dan seterusnya. Kan bisa saja begitu. Jadi intinya mantan akan kelihatan sering tidak nyambung pada saat ini. Jadi biarpun itu cuma di media sosial, kita bisa melihat, oh ternyata mantan sedang stres, ya. Nah, jadi
Ketika diam-diam, artinya mantan masih berusaha merahasiakan perpisahannya dengan orang ketiga, ya, maka apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menunggu, ya, menunggu dan terus melanjutkan hidup kita, melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, ya. Dan kita tahu persis, ya, mantan adalah tipe orang yang tidak betah lama-lama sendiri, dan dia juga tahu persis satu-satunya orang yang tidak pernah mengkhianati dia adalah kita, bahkan dia yang mengkhianati kita. Maka sangat besar kemungkinan ketika mantan melihat kita masih sendiri, maka dia akan merapat kembali. Ya, karena sekarang dia sadar bahwa yang terbaik itu adalah bersama seseorang yang baik, yang setia, dan seterusnya, daripada bersama dengan seseorang yang pesonanya luar biasa, tetapi ujung-ujungnya mengkhianati dia. Ya, jadi perpisahan itu sangat sering justru membuat orang sadar bahwa cinta terbaik dalam hidupnya adalah cinta yang sudah dia khianati. Jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asa'a ilaiha. Tabiat hati akan selalu mencintai orang yang baik kepadanya dan membenci orang-orang yang tidak baik atau yang mengkhianatinya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.